أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, faqad wassalam takun. Alhamdulillah, Pak, kita ketemu lagi. Baik, nanti kita insya Allah akan menjelaskan surat At-Taubah mulai ayat 61. Sebelum menuju ke sana, sebagai mukadimah, di dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu sudah menjelaskan secara ringkas orang itu ada dua, yaitu muttaqin dan kafirin. Namun yang muttaqin ada sebagian wa minan nas, yaitu menjadi orang munafik. Sebanyak katakanlah 20 ayat, itu 4 ayat itu hanya membicarakan orang-orang muttaqin. 4 ayat itu adalah muttaqin. Kemudian 2 ayat itu orang kafirin. Wong kafir itu katakanlah tidak percaya adanya Allah, makanya ayatnya singkat, hanya 2 ayat. Nah, yang mengherankan adalah orang munafikin. Munafik itu wongnya ya Islam, ya sholat, zakat, saum, haji, tapi sebanyak 13 ayat. Ini ada apa? Kalau dilihat dari situ aja kita sudah paham bahwa orang kafir singkat, termasuk ayatnya. Surat Al-Kafirun juga singkat, tapi kalau surat Al-Munafikun itu panjang. Ini menunjukkan bahwa benar-benar sangat membahayakan orang munafik itu. Nek wong kafir karuan, wong karuan jelas ndak seneng karo Islam, ngelokne Islam jelas. Tapi nek wong munafik itu bahaya. Pakaiane podo, modele podo, sembarang podo, maca Quran pinter, bahkan hafal Al-Quran. Itu yang sangat membahayakan. Nah, sekarang wong munafik itu akhirnya ada yang taubat, yang mengakoni kesalahannya ono, tapi ya kebanyakan tidak taubat, ternyata tetap menentang Allah. Baik, sekarang kita bahas orang-orang munafik. Diceritakan dalam surat At-Taubah. Banyak, hampir seluruh surat ada, surat yang panjang-panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna. Dan sebagian dari orang munafik itu menyakiti an-nabiyya, pada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang tugasnya orang munafik itu ya ngelok-ngelok nih Islam, ngelok-ngelok nih Islam. Saya Islam, tapi si anak tapi ini, saya Islam, tapi tidak setuju dengan syariat Islam. Saya Islam, tapi mestinya kalau sudah Islam itu ya sami'na wa ata'na. Apa perintah Allah semampu kita, bagaimana kita bisa menjalankan, mestinya gitu. Tapi masih ada tapi dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit ngaku Islam, tapi tidak hanya tidak senang, tidak menjalankan, tapi anti dengan syariat Islam. Nah, oleh sebab ini kita ini harus hati-hati. Fahdharhum, hati-hati dengan mereka itu karena sangat membahayakan. Mereka berkata, orang munafik, wa yaquluna wa udun. Orang-orang munafik antara satu dengan yang lain itu ngomong-ngomong. Yang satu ngomong katakanlah bagaimana untuk menghancurkan Islam. Ini wong Islam ini. Nah, bagaimana katakanlah ya memperjuangkan Islam atau supaya tidak kelihatan itu, supaya tidak kelihatan. Makanya diam-diam. Hati-hati. Maka sekarang kita harus jelas, waspada, harus cerdas, terutama para ulama warasatul anbiya. Ini bagaimana kita
katakanlah membackingi atau menahan jangan sampai umat Islam termakan oleh orang-orang munafik sehingga Islam tapi anti terhadap perjuangan Islam. Mereka ngomong-ngomong. Nah, dia tahu, orang munafik itu tahu kalau orang Islam begini hatinya mangkel, itu tahu. Mereka tahu. Kul, katakanlah Muhammad, udunu khairil lakum. Memang kita mendengarkan hal-hal yang baik itu bagus, yaitu untuk yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Iman percaya apa perintah Allah itu percaya. Perintah Allah itu pasti terjadi. Kalau Allah itu sudah dawuh, sudah berfirman dalam Al-Quran maupun Kanjeng Nabi ya gitu, pasti terjadi. Ada orang munafik, yaitu pekerjaannya katakanlah bagaimana untuk merobohkan Islam, untuk menghancurkan Islam. Siapa itu nanti tidak tahu, pasti terjadi. Oleh sebab itu kita hati-hati betul. Hati-hati terhadap sepak terjang adalah orang-orang Islam yang kelihatannya Islam tapi ngerogoti Islam. Ya diantaranya mungkin Islam ya Islam tapi ojo nemen-nemen. Islam ya Islam tapi ojo keras-keras. Keras Islam itu gimana sih? Dari Islam itu yang tengah-tengah. Lah tengah-tengahnya Islam itu gimana? Islam ini punya hukum, Islam ini pedoman. Makanya seorang mubalik, seorang ustadz, seorang ulama tidak boleh menerangkan abu-abu, itu tidak boleh. Harus jelas. Lek dilarang ya dilarang, lek diperintah ya diperintah, begitu. Sederhananya begitu. Lebih baik kalau memang kita tidak bisa jalani ya kita maaf aja, minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, ya Allah saya belum bisa begitu, mamanya begitu. Nah, kita percaya dengan orang-orang mukmin yang mukhlisin, yang benar-benar lurus. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita ini tahu atau tidak banyak orang-orang yang mengetahui ini benar, apakah ini salah. Kita kalau lihat berita-berita itu terutama di medsos itu pusing Pak, ngeluh. Ono wong jilbaban, mungkin ono wong cadaran api tapi membuka aurat sebagian, coba. Ini terus gimana? Kalau memang dia Islam itu sami'na wa ata'na, jenenge wis pakaian bagus, wis cadaran bagus ya sebenarnya semuanya tertutup bagus. Lah kok ono sebagian yang dibuka. Apa pengen terkenal? Nah, begitu. Makanya kita ini harus hati-hati betul menjelaskan kepada umat supaya paham, supaya ngerti. Nah, sekarang bagi orang-orang yang tidak senang kepada Allah, tidak senang kepada Nabi, atau menyakiti Allah dan Rasulnya. Bagaimana menyakiti Allah itu? Wong Allah tidak kelihatan. Bagaimana kita menyakiti Nabi? Wong Nabi sudah sedo, sudah meninggal dunia. Nah, orang-orang Islam yang menyakiti Nabi itu adalah jelas perintahnya jelas, larangannya jelas, perintahnya itu ditentang, larangannya itu dilanggar. Itu namanya menyakiti. Orang Islam kalau menyakiti Allah dan Rasulnya, walladzina yu'duna Rasulullah, bagi orang-orang yang menyakiti Rasulullah, lahum adzabun adzim. Ini kalau tata bahasa Arab itu yang umum itu katalah adzabun alim lahum gitu. Ini lahumnya didahulukan, namanya khobar muqaddam. Khobar didahulukan itu menunjukkan pentingnya masalah. Termasuk adat qasr adalah mendahulukan barang yang belakang diletakkan di depan. Menurut tata bahasa Arab, kalimat yang pertama itu adalah mubtada, fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar. Nah ini diwalik, khobarnya didahulukan, beritanya didahulukan. Lahum adzabun adzim, artinya orang munafik walaupun katalah wong Islam batuke gosong, apal Al-Quran, wis ngomongnya enak fasih, enak, bener-bener enak semuanya ngomongnya, tapi lek modelnya menyakiti Allah dan Rasulnya, bukan insya Allah lagi pasti masuk neraka. Lahum adzabun adzim. Apa ya kalau ngene iki terus diarani mubalake kok kereng? Maaf Pak,
yang kering itu ayatnya. Mubalek itu mek nerangno tok. Ustadz mubalek kiai habaib mek nerangno. Nah ini lho gunane kaya ngene. Oleh sebab itu kita harus paham, kita harus ngerti Al-Quran itu kita angen-angen sak maknani. Ayat berikutnya, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Orang-orang munafik itu sumpah. Tahu kok orang-orang munafik itu. Lek sing diomong ini salah itu tahu. Padha karo hakim. Hakim itu sebenarnya tahu menghukum orang ini mestinya benar itu tahu. Selama pikirannya itu sehat waras tahu. Tapi memang sengaja dibuat sing bener digawe salah, sing salah digawe bener itu ngerti. Nggak ada yang tidak ngerti. Selama normal itu aja ngerti. Nah, orang munafik juga gitu. Orang munafik itu tahu kalau perbuatan saya ini salah itu tahu. Makanya supaya percaya, lek gumpul pada Islami sumpah mereka. Sumpahnya apa? Wallahi, billahi, dengan nama Allah. Lakum liyurdukum, tujuannya apa? Biar orang-orang Islam yang lain, katalah yang tidak munafik, yang lurus, itu seneng. Dia sudah ngira seneng. Wis masih aku munafik, masih aku berbuat begini, dia kan tidak tahu, anggap aja tidak tahu. Tapi awas, nanti Allah akan membongkar, yaitu bagaimana unek-uneki, bagaimana pemikirannya orang-orang munafik itu dibongkar semuanya oleh Allah. Makanya orang Islam itu marilah kita mengutamakan yang utama, marilah kita mendahulukan yang dahulu. Mestinya orang Islam itu katakanlah belum belajar yang lain-lain, itu Al-Quran itu didahulukan. Muni kitab-kitab Al-Quran. Oh, kitab orang Islam itu manut karo Al-Quran, karo As-Sunnah. Sidi ngomong Al-Quran, ngomong As-Sunnah. Ayolah kita melihat ibda binafsik, melihat diri kita masing-masing. Sudahkah saya ini sebagai Islam sudah ngaji tafsir, sudah ngaji paham mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas? Apakah kita ini sudah? Tidak usah nunjuklah orang lain, balik kita masing-masing. Seandainya dijawab belum, oh iya, saya ini belum sampai ngaji ke sana. Apa pantas saya ini dari wong Islam, ngaku Islam sejak kecil? Umur saya sekarang sudah 60, umur saya sekarang sudah 70. Umur saya sekarang sudah sekian banyak, mau kemana lagi? Aina tadhabun, kemana anda pergi? Nah, lek wis ngono mbok nyadari, alhamdulillah uang ono sembarang ono. Wis ndak mikir golek ekonomi, tinggal mangan tok. Bismillah, saya mulai hari ini akan mendalami Al-Quran untuk saya sendiri, untuk anak cucu saya, keluarga kita. Nah, syukur-syukur kalau bisa untuk menyampaikan. Masjidnya jenis Mujahidin. Ndak main-main orang yang menamakan masjid dulu itu, para pendahulu-pendahulu kita. Benar-benar sungguh-sungguh memperjuangkan Islam. Makanya jangan sampai ngomong dicidrani sampai gitu. Sumpah demi Allah supaya orang Islam seneng. Dia lupa wallahu wa rasuluhu ahaku ayurdu ing kanu mukminin. Mestinya ora kok mendahulukan sumpah neng ngene padha Islame ben percaya, ndak begitu. Orang Islam itu bisa dilihat benar dan salah karena ngomongnya. Orang Islam itu bisa melihat yaitu katalah dilakukan dan tidak, tinggal sekarang kelakuannya. Wong Islam ngomongin ngono kelakuannya ya apa? Lihatnya dari itu. Jadi orang Islam itu sudah dilihat dari modelnya, pakaiannya gimana, ngomongnya gimana, tingkah lakunya gimana, sudah kelihatan dari sana. Tidak usah kita ngeborong-borong, wallahi aku muslim, wallahi aku bangun masjid sana, wallahi aku gini-gini, tidak usah. Cukup gitu aja sudah kelihatan. Tidak usah memproklamirkan, ini sudah tahu. Sudah tahu. Apalagi wong Jawa ini perasaannya halus gitu ya. Nek memangnya mukmin berarti yang memperjuangkan Islam, tidak ada ceritanya. Anti dengan syariat Islam, anti dengan hukum Islam, nggak ada ceritanya. Oh iya ya, aku lebih-lebih jadi pemimpin, jadi penguasa. Mumpung aku jadi penguasa, ayo kita ajak untuk berislam. Ayo kita ini. Masjid kok dibangun di belakang, ini ada kantor yang megah, kita buat masjid yang di depan yang megah. Nah, begitu. Lihat. Memang harus berani bersikap, harus berani merubah. Kalau enggak, apa bedanya antara yang ngerti dan yang tidak ngerti gitu. Alam ya'lamu
annahu may yuhadithillah wa rasulah. Wahai orang mukmin, apakah Anda belum tahu bahwa orang-orang munafik, sungguh orang munafik itu menentang kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini, jadi sudah membongkar Al-Quran itu. Makanya kita ini maaf, jangan salah paham saya ngomong. Paribasanya tidak usah belajar ilmu-ilmu yang lain, tidak usah katalah ilmu politik, ilmu ini, ilmu fisik, macam-macam. Mendalami Al-Quran yang sedalam-dalamnya itu sudah lengkap. Ngatur negara itu sudah lengkap. Bagaimana Islam ngatur. Makanya lek ana wong ngomong iki masjid tempat suci, aja ngomong politik. Maklum memang dia tidak ngerti Islam. Justru nenggone masjid ndak ngomong politik, ndak ngomong tatanan itu salah. Karena Al-Qur'an wis noto. Bagaimana mengatur satu negara yang bagus, bagaimana mengatur rumah tangga yang bagus, bagaimana mengatur masyarakat yang bagus, bagaimana hubungan masyarakat yang bagus, semuanya ada. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita ini diputar balikkan, terutama anak cucu kita. Ulama, ustadz, kiai, habaib menjadi benteng karena Nabi sudah tidak ada. Pada siapa lagi? Wes, dia orang-orang munafik itu menentang Allah dan Rasulnya. Permasalahannya adalah tidak banyak yang tahu. Dia ya wong Islam, wis sembarang Islam, bacaan Islam, serba Islam lah kelihatannya. Apalagi apal Quran, batuke gosong pisan. Orang diomongi ya mesti percaya karena tidak tahu. Tapi bagi orang-orang yang paham, yang ngerti, ngomong itu salah, seret salah. Padha karo ngomong tadi loh, saya katakan Islam itu ojo keras-keras. Islam itu yang sedang-sedang saja. Yang sedang saja itu loh gimana? Dia mengeluarkan dalil, ya toh, yaitu wasato, tengah-tengah. Watakunu wasato, kongkon jadi tengah-tengah. Islam tengah-tengah itu ya apa? Ayyuhal muslimun, wasaton itu bahasa Arab itu tengah, wasat Madinah, tengah kota. Ilah itu bahasa Arab artinya kecuali, tetapi dalam kalimat bahasa Arab itu onok mustarok, onok muradif. Artinya satu kalimat iso punya makna 10 macam. Atau sebaliknya 5 kalimat artinya satu. Nah ini kita harus paham. Wasat itu artinya tengah, padahal di situ seluruh mufassir, termasuk lihat tafsir Jalalain yang terkenal di pondok pesantren. Itu artinya apa? Adil. Artinya wasat itu apa? Pilihan. Jadi wong Islam jadi umat pilihan, jadi umat yang adil, menegakkan keadilan. Lalu kalau kita ini ngomong agama Islam itu harus yang tengah-tengah, gimana tengahnya itu gimana? Kan tidak jelas kan? Nah, gitu. Nah, oleh sebab itu mari ngaji Quran itu angen-angen sak maknani ya. Jaminan Allah bukan saya hanya menerangkan. Barang siapa yang menentang pada Allah dan Rasulnya, meskipun satu ayat ditentang terang-terangan, kayak katakanlah aku Islam mau, tapi tentang kisos saya tidak mau. Aku Islam mau, tapi tentang potong tangan untuk pencuri saya tidak mau. Satu ayat saja, apalagi separuh, apalagi seluruhnya. Ini ayat Al-Quran. Wa may yuhadidillaha annahu may yuhadidillaha wa rasulah, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun satu ayat, fa anna lahu naro jahannama khalidan fiha, pasti mereka masuk neraka. Coba, ini sama dengan yang saya terangkan tadi. Mestinya ini kalimat yang umum, tata bahasa Arab umum, fa anna naro janam lahu, mestinya gitu. Dibalik seret, lahunya didahulukan. Ini menunjukkan satu kepastian. Api kaya apa? Wong munafik itu pasti masuk neraka. Cukup menakutkan. Makanya kadang-kadang ada orang itu lucu, ngaji kok jangan nemen-nemen, nanti lek nemen-nemen bahaya. Coba
terus akhirnya ndak ngaji, sing penting pokoknya sholat, zakat, saum, haji. Itu rukun Islam Pak, dilakoni. Tapi udkhulu bisilmi kafah, kafah kongon seluruhnya, ndak boleh sebagian. Kalau iman kita hanya sebagian, kafir sebagian. Lihat surat An-Nisa ayat 151, ulaika humul kafiruna haqqo, ursinil kafir. Makanya akhirnya orang itu ngaji takut. Lalek ngaji takut kok njaluk swarga, swarga sing endi? Swarga yang mana yang diminta ini? Mohon maaf, katanya orang-orang desa Tulungagung, Galek Kediri, kalimatnya terpaksa nih. Iya swargane mbahmu carane. Makanya kita ini ngaji Pak, biar tahu. Dzalikal khizyul adzim, perbuatan yang semacam itu satu kehinaan yang luar biasa. Jenak yang besar. Wes. Sekarang orang munafik takut akan dibongkar kesalahannya. Munafik takut dibongkar kesalahannya. Yahdarul munafikuna. Yang saya kaji ini surat At-Taubah mulai ayat 61 tadi. Takut orang-orang munafik. Antunazzala alaihim suratun tunabbium bima fi qulubihim. Takut nanti ada ayat Al-Quran turun menerangkan tentang sifat-sifat munafikun. Takut. Tahu orang munafik itu. Wah, Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Engkau awak dewe berbuat demikian, nanti ada turun ayat yang membongkar pemikiran orang-orang munafik. Tapi ya lagi-lagi masalahnya kita ini tidak ngaji. Ya lumayan lah orang yang ngaji daripada tidak ngaji. Ngaji pun ya tidak nggo kitab, mek ngrungokne tok. Bahayanya wong ngrungokne lain mubalek, lain makna. Tidak sama ngarteni. Sama-sama ayatnya, sama-sama suratnya. Mubalek A ngarteni ngene, mubalek B ngarteni ngene. Ngarteni Al-Qur'an itu ana ilmune. Harus ngerti ilmu lughah, harus ngerti ilmu sorof, harus ngerti ilmu nahwu, harus ngerti ilmu ma'ani, harus ngerti ilmu bayan, harus ngerti ilmu bada', ngerti asbabun nuzul, ngerti yaitu kaidah fikih. Itu alatnya untuk ngerti ini supaya lengkap, supaya pas. Lek ndak nanti keliru. Ana ilmu nih. Al-Qur'an itu wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Ini bahasa Arab, ini bahasa yang lengkap tata bahasanya dan ndak bisa hilang. Itu hebatnya bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Jawa mungkin bisa hilang walaupun orang ngerti. Contohnya bahasa Jawa umpamanya begini, lenduk lek melaku ojo ndangak. Masa ada orang berjalan tuh ndangak begini? Ya ndak ada. Itu kinayah, artinya apa? Lihat kiri kanan supaya selamat. Nah, gamanya ngomong gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia gampang. Mari kita nanti rencana makan siang di Bangil. Golek sate Bangil umpamanya. Makan siang. Ngerti lek makan siang itu artinya makan di waktu siang, tapi mau ngomongin makan siang, artinya makan siang itu masuk siang dimakan. Makan pagi masuk dimakan. Nah, bahasa Arab itu lebih dari itu tata bahasa aja. Dan tidak bisa hilang karena ilmunya, alat-alatnya ada. Orang kafir takut dibongkar nanti semuanya, ada surat yang turun menjelaskan bima fi qulubihim, apa yang di hati mereka. Kul dawa sira Muhammad istahyi'u inallahu mukhrijum ma tahdarun. Wong munafik sing anti wong Islam tapi anti karo Islam, silahkan menghina Muhammad, silahkan menghina Al-Quran, silahkan menghina ulama, silahkan menghina habaib. Nanti akan dibongkar kesalahanmu semuanya. Nanti akan konangan. Sekarang belum bisa, tapi nanti akan konangan. Ini Al-Quran. Nanti akan terbongkar. Mukhrijum ma tahdarun, mengeluarkan. Allah akan mengeluarkan unek-unek wong munafik itu bareng. Wala ing sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Orang-orang Islam sing ketokane Islam tapi ngenyek terhadap Islam. Ya tadi saya katakan, orang jilbaban apalagi cadaran terus ngetokne sebagian awake kelihatan biar seksi maunya gitu. Sing laki-laki ya begitu. Wis apalah usahanya bermacam-macam cara maunya gitu.
modelnya begitu. Atau ngomong umpamanya begini, kidungan itu lebih indah daripada adzanmu, umpamanya ngomong ngono. Macam-macam lah, pakaianmu yang begitu itu adalah, atau konde itu lebih indah daripada jilbabmu, wis macam-macam apa ngomongnya. Apa you can see itu lebih indah dari baju takwamu, umpamanya begitu. Dibongkar oleh Allah nanti. Kemudian lek ditanya, hei kamu kan wong Islam toh, kenapa kok ngomong begitu? Kalau orang Islam mengejek umat Islam, coba dipikir nalar sehat, sok pantes. Awak-awak dhewe diajak-ajak sendiri. Nek wong kafir, wong anti Islam ngelokne Islam itu pantes. Lah sekarang lek wong Islam itu ngejek tentang Islam, tentang hukum Islam, ini perlu tanda tanya. Minimal munafik, minimal. Lah nanti maksimalnya murtad. Walaupun tetap KTP ini Islam, tapi nanti di hadapan Allah itu begitu. Wong-wong Islam ndak rukun dengan Islam aja, nanti kalau mati ditanya di akhirat tuh, lihat surat Ali Imran ayat 106. Akafartum ba'da imanikum, apakah anda kafir sesudah Islam? Di sana dijelaskan begitu. Padahal itu Islam, goro-goro ndak rukun, apalagi munafik, apalagi tadi menolak dengan syariat Islam. Sewaktu ditanya begitu, dia ngomong la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ndak, saya hanya main-main kok, ndak sungguhan hatiku. Barangkali ya mungkin ben terkenal, malahan dia pinter ngomongnya gini, aku ngene iki sengaja kok, coba wong Islam tahu atau ndak, saya sebenarnya nggugah hatine wong Islam. Ngomongnya pinter. Wong munafik, wong Islam itu pinter kelihatannya, itu podo karo buah-buahan yang kemampu. Ini tahu ndak buah-buahan yang kemampu itu? Kemampu itu intinya masak di pohon. Masak di pohon, orang lihat seweneng. Buah-buahan ini masak di pohon enak. Makanya orang jual mangga masak di pohon. Karena jelas leginya, enaknya. Idza akala qatala, ketika orang itu makan buah-buahan yang semacam itu, ketika orang itu mengikuti pada orang-orang munafik, langsung dead, mati. Artinya sangat membahayakan. Nah, disinilah tugas ulama ini abot, membentengi orang-orang atau katalah saudara-saudara kita jangan sampai jadi wong munafik gitu ya. Lek ditanya apa? Hanya main-main, hanya guyonan. Kul, katakanlah Muhammad, gas ini. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahjiun. Hei wong Islam, kamu kok mentolo? Apakah kamu main-main itu dengan ayat-ayat Allah? Apakah kamu main-main dengan Rasulullah? Bahaya, itu sangat bahaya. Orang desa itu lek enek wong mati itu dibancai, dikajatno ana kalimat ngene. Muga-muga sipulan anggenipun wangsul dalam kelanggengan, alam kelanggengan. Padango dalane jembaro kuburi diaku umat Muhammad. Ngono Pak. Mudah-mudahan sipulan ini meninggal dunia ini nanti jalannya lebar, kuburannya luas, diaku umat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin diaku oleh Nabi Muhammad? Wong sholat ke masjid aja tidak pernah tahu. Bagaimana mungkin diaku umat Nabi Muhammad? Wong anti dengan syariat Islam. Hei ayyuhal muslimun, mumpung belum mati, mumpung nyawa masih dikandung badan, ayo tunduk pada Islam ini. Mati-mati oleh tunduk pada Islam. Ija'alu minal mujahidin, jadilah yaitu dari orang-orang yang perjuangkan Islam. Tadi lagi begitu. Jadi lagi dikasih tahu itu begitu, makanya dia itu main-main. La tak tadiru, wes ojo kakean alasan, ini tegas ayatnya. Wong munafik ojo kakean alasan, la tak tadiru, ojo gaya alasan-alasan, ojo undur-undur. Qad kafartum ba'da imanikum. Qad iku tahqiq, menguatnya. Kafartum itu fil madhi, menunjukkan tahakkukul wuku', artinya pasti terjadi. Hei wong Islam,
kalau modelmu semacam itu, kamu ngaku Islam jari tunduk dan patuh, tapi ngenyek kepada ayat-ayat Allah, menghina kepada Rasulullah, lek ngono itu adalah kamu, pasti kamu akan menjadi orang kafir. Hati-hati. Qad kafartum, kamu itu kafir. Ya, kamu kafir. Ini yang ngomong ini Allah. Ba'da imanikum, setelah kamu itu beriman. Makanya kalau kita tidak ngaji, bagaimana mungkin ngerti? Makanya saya ini bukan orang ahli pidato, Pak. Saya ini bukan orang alim, senengan saya ngaji. Makanya saya ngaji. Dan tidak ngaji begini ya saya tambah sulit. Tidak bisa. Wes. Innafu an ta'ifatim minkum nu'adibat ta'ifah bi annahum kanu mujrimin. Ono wong munafik sing tobat memang ono. Tapi karena keberadaannya munafik itu pasti ada, bukan insya Allah ada, pasti ada. Oke lah, sebagian diampuni, tapi sebagian pasti disiksa. Makanya kita lihat aja orang-orang yang menyibirkan Islam, yang bully Islam, wong Islam kabeh, Pak, bukan non Islam. Coba loh, lek akal sehat, orang non Islam pun itu membenarkan Islam. Itu nek akalnya sehat, non Islam pun membenarkan tentang Islam karena rasional, mungkin begitu kemudian. Nah, oleh sebab itu hati-hati kita ini terhadap orang-orang yang kelihatannya Islam tapi menentang pada Islam. Nah, saya menghimbau, mengingatkan, kita bisanya hanya mengingatkan pada saudara-saudara muslim di mana saja berada, apakah di TNI, di Polri, apakah katalah di masyarakat sipil, di mana saja, ayo kita semampu kita memperjuangkan Islam, jangan sampai kita anti terhadap Islam sehingga mati-mati oleh memperjuangkan Islam. Karena di gedung ono, di kunci ono, sehat atau kaya apa, hebat atau kaya apa, uang itu mesti mati ini. Lek wis mati di antara kuburan, di sana akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Apa artinya uang banyak, apa artinya uang triliunan kalau begitu? Karena apa, semuanya nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebihnya. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Ojo ngerasani ku dosa, ndak menyelesaikan masalah. Anggur takon ae. Monggo. Baik, kalau tidak ada, itulah kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, mungkin insya Allah di lain kesempatan kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.